Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Setelah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian, mari yang kami muliakan terutama sekali kepada guru kita bersama, imam besar masjid beserta seluruh pengurusnya yang insya-Allah Allah muliakan. Juga yang mulia kepada guru-guru kami dan orang tua kami kaum muslimin para hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, tentu kita semua tidak akan lepas daripada yang namanya ujian Allah. Jangankan kita selaku manusia biasa yang merupakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul pun mendapat ujian daripada Allah, bentuk daripada kasih sayangnya Allah. Padahal nabi dan rasul merupakan orang yang dicintai oleh Allah, namun juga mendapat ujian. Apa hikmahnya? Allah ingin menguji sejauh mana keimanan ketika Allah memberikan ujian. Apakah kita akan mengeluh ketika menghadapi ujian tersebut, ataukah kita bersabar di dalam menghadapi ujian tersebut? Sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka dibiarkan begitu saja mereka berkata amanna, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, sementara tidak lagi diuji? Maka tentu apabila kita hari ini mengaku beriman kepada Allah, siap-siap kita menghadapi akan ujian Allah. Apakah itu ujian kelaparan, kemiskinan, ketakutan, kematian dan lain sebagainya, yang namun kita semua akan merasakan menghadapi yang namanya ujian Allah. Di antara berbagai macam ujian yang mungkin tidak perlu, yang mungkin tidak boleh kita lupakan, ujian tersebut yang merupakan sejarah 18 tahun yang telah kita lewati, yaitu peristiwa tsunami. Itu merupakan ujian Allah, peristiwa yang sangat dahsyat. Bahkan sebagian masyarakat Aceh pada waktu itu sudah menyangka sudah kiamat tiba. Hampir 12.000 nyawa meninggal kembali kepada Allah di atas ujian yang Allah timpakan. Apa penyebabnya? Mungkin kita telah melakukan sebuah kemaksiatan yang telah membuat Allah murka hingga Allah memberikan teguran. Maka oleh sebab demikian, kita yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, mempergunakanlah kesempatan hidup tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Apabila kita pernah berbuat kesalahan, bertaubatlah kepada Allah. Perbanyaklah ibadah dan kebaikan. Ingat, kematian sangatlah dekat dengan kita. Perkara kematian merupakan perkara yang paling dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada mata putih dengan mata hitam. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, yang namun kita tidak akan lepas daripada yang namanya perkara kematian.
Perkara kematian akan membuat khabar bahagia bagi orang-orang yang senantiasa berbuat ibadah dan kebaikan, kerana itu merupakan jalan untuk berjumpa dengan Allah yang Maha Kuasa. Tetapi kematian tersebut akan membuat khabar duka bagi orang-orang yang ketika di dunia ini selalu bermaksiat kepada Allah hingga menanggung azab yang begitu pedih mulai alam barzah hingga yaumil kiamah kelak. Maka Rasulullah SAW bersabda yang bahwasanya orang yang cerdas hidup di dunia ini adalah orang-orang yang selalu mengevaluasi dirinya, yang selalu mengendalikan hawa nafsunya dan beramal sesudah kematiannya. Adapun orang yang bodoh hidup di dunia ini, kata Rasulullah SAW, itulah orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan tidak mau mempersiapkan bekal sesudah kematiannya. Hanya amalan yang salih yang kita kerjakan di dunia ini, inilah yang mampu menyelamatkan dan menolong kita melalui alam barzah hingga yaumil kiamah kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada 4 perkara setidaknya di dalam kita terapkan untuk merenung kembali peristiwa tsunami tersebut. Yang pertama, dengan bersabar. Sabar merupakan suatu perkara ataupun suatu sifat yang dapat membuat pertolongan Allah. Bagi orang yang sabar akan mendapat pertolongan daripada Allah. Maka sabar dibagi kepada 3. Ada sabar dalam menghadapi ujian, ada sabar dalam berbuat kebaikan, dan yang ketiga, sabar dalam menjauhkan kemaksiatan. Apabila kita sabar di atas ujian yang Allah berikan, maka Allah akan mengangkatkan kita dengan 300 derajat. Apabila kita sabar dalam berbuat kebaikan, tentu Allah akan mengangkatkan bagi kita iaitu 600 derajat. Tetapi apabila kita sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, maka Allah akan meninggikan derajat kepada kita yang mau meninggalkan kemaksiatan tersebut 900 derajat. Di ayat Al-Quran Allah berfirman tentang hikmah sabar, fadilah sabar, keutamaan sabar, sehingga mendapat pertolongan daripada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin, bahwa sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Memang sabar itu kadang-kala mudah kita ucapkan, namun sangat sulit kita praktekkan dalam kehidupan. Kadang-kala kita mudah di dalam mengajar orang lain untuk sabar di atas ujian, tetapi kadang-kala ketika Allah menimpakan ujian atau musibah kepada kita, maka kita sangat sulit di dalam bersabar. Sabar juga merupakan kadang-kala penilaian yang sederhana bagi manusia. Tetapi ingat, kita di dunia ini tidak membutuhkan penilaian manusia, karena penilaian yang hakiki itulah penilaian Allah. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah, bahwa sesungguhnya Allah tidak memandang akan rupa-rupa kalian. Wala yanzuru ila suwarikum, dan juga Allah tidak memandang akan harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi yang Allah pandang pada diri hamba adalah hatinya dan amalnya. Apakah hatinya ada bersih atau tidak? Ciri-ciri orang yang bersih hati, salah satunya adalah sabar di atas ujian Allah. Begitu pula dengan amal yang kita kerjakan, ikhlas atau tidak. Maka setiap ibadah dan kebaikan yang kita lakukan apabila tidak ikhlas karena Allah, maka Allah tidak akan memberi pahala.
Apa itu ikhlas? Semata-mata bersih kerana Allah. Maka orang yang ikhlas berbuat ibadah maka akan mendapat pahala yang setimpal. Tetapi apabila kita melakukan sebuah ibadah tapi tujuan untuk mengharap pujian pada manusia, maka kepada orang yang kita kasat dan kita tuju, ke situlah kita akan mengambil pahala di akhirat kelak. Pak Ilai kena bantu tanya mudra kolam tuntai lepas daripada pertanggungjawaban Allah. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, cara kita merenung akan peristiwa tsunami tersebut, iaitu dengan kita ikhtiar dan berserah diri kepada Allah. Apabila ujian yang Allah berikan kita anggap sebagai teguran, karena kita telah melakukan sebuah kemaksiatan ataupun kezaliman yang membuat Allah murka, maka pada waktu itu kita berikhtiar untuk mewujudkan perubahan menjadi manusia yang lebih baik ke depannya, mewujudkan kondisi kita supaya Allah ridha kepada kita, maka ikhtiar tersebut sangat dibolehkan, sangat dianjurkan. Maka apabila negeri kita ingin menjadi negeri yang aman, damai dan tentram, ingin menjadi negeri kita tidak terjadi sebagai negeri yang mendapat musibah daripada Allah, maka hendaklah penduduk-penduduk yang ada di negeri untuk senantiasa menjalankan hukum-hukumnya Allah secara keseluruhan dan mencintai nilai-nilai keislaman. Sudah sepantasnya kita hari ini mengajak saudara-saudara kita, minimal keluarga kita, untuk tidak melakukan kezaliman dan kemaksiatan di atas permukaan bumi ini. Karena salah satu sebab Allah menurunkan musibah ataupun ujian, karena penduduk bumi telah melakukan kezaliman ataupun kemaksiatan hingga Allah menegur. Bentuk kasih sayangnya Allah. Maka tentu kita semua, tak akui ataupun tidak, kita memang manusia yang bergelimang dengan berbuat kemaksiatan. Kalau bukan kemaksiatan berhubungan dengan Allah, tentu kemaksiatan yang berhubungan dengan sesama manusia. Apabila kita melakukan kemaksiatan yang berhubungan dengan Allah, maka taubatlah pada Allah dengan taubatan nasuha. Sekarang kita bertaubat kepada Allah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menerima taubat kita. Tetapi apabila nyawa sudah berada di kerongkongan, maka pintu taubat telah Allah tutup. Walaupun air mata darah sekalipun kita alirkan, Allah tidak akan menerima taubat kita lagi. Begitu pula dengan kesalahan yang berhubungan dengan sesama manusia. Ini tidak ada ampunan daripada Allah sebelum manusia yang kita sakiti ataupun yang kita zalimi terlebih dahulu memaafkan kesalahan kita. Di antaranya ghibah, fitnah, adu domba, bermusuh-musuhan, itu dosa dengan manusia. Apalagi beberapa bulan lagi kita akan memasuki bulan pemilihan. Hendaklah di dalam kita memilih pemimpin jangan ada bermusuh-musuhan. Pilihan boleh berbeza namun kita tetap bersaudara. Islam bagaikan tubuh yang satu. Jangan kita bermusuh-musuhan. Jangan sampai gara-gara beda pilihan kita memutuskan tali silaturahmi. La yadkhulul jannah qatur rahim. Tidak akan masuk syurga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka hendaklah kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan pemimpin-pemimpin yang adil kepada kita, yang bisa menjalankan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam negeri kita, yang mencintai nilai-nilai keislaman di dalam negeri kita. Karena tamu pakai alang, tamu perang rugo. Dalam Islam cukup gelarang pulam tamu pakai sabi geroro. Jangan jadikan ketika kita memilih pemimpin tempat kita bermusuh-musuhan. Maka dosa dengan manusia baru ada ampunan pada Allah ketika manusia yang kita sakiti ataupun kita zalimi terlebih dahulu memaafkan kesalahan kita. Maka bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha apabila kita pernah melakukan kemaksiatan ataupun kezaliman kepada Allah.
Adapun yang ketiga dalam waktu yang singkat ini, yang membuat renungan bagi kita di dalam menyikapi peristiwa tsunami tersebut, iaitu kita mengenang masa lalu. Masa lalu merupakan perkara yang paling jauh, tetapi kita bisa belajar pengalaman dari masa lalu hingga bisa menata masa depan yang lebih baik. Karena dari tahun ke tahun umur kita bertambah secara adat, namun umur kita akan berkurang secara hakikat. Apabila dari tahun ke tahun perbuatan kita sama, maka kita termasuk orang yang rugi. Dalam hadis Nabi bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, berarti kita termasuk orang-orang yang beruntung. "Wa man kana yaumuhu bislan min amsihi fahuwa maghbun." Barang siapa yang hari ini perbuatannya sama dengan kemarin, berarti termasuk orang-orang yang rugi. "Wa man kana yaumuhu syarran min amsi fa huwa mal'un." Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, berarti kita termasuk orang-orang yang celaka. Maka Aceh, khususnya kita masyarakat Aceh, pernah mengalami yang namanya ujian yang menimpa, yang menjadi sejarah dalam kehidupan. Di antaranya kita pernah mengalami COVID-19, tsunami dan ujian-ujian yang lain. Jadikanlah itu sebagai pelajaran iktibar besar, sebagai langkah ke depannya, supaya Allah tidak lagi mengirimkan ujian tersebut. Senantiasa kita memperbaiki dengan semaksimal mungkin. Adapun yang keempat atau yang terakhir, di dalam menyikapi akan renungan peristiwa tsunami tersebut, iaitu saling kita mengajak untuk tidak berbuat kezaliman dan kemaksiatan. Cara kita mencegah sebuah kemaksiatan itu ada 3 cara. Bagi kita yang punya kuasa, maka cegahlah kemaksiatan tersebut dengan kekuasaan. Kekuasaan baru ada makna dan arti. Jabatan baru ada makna dan arti. Ketika jabatan tersebut mampu kita bangun agama Allah, selalu dengan jabatan tersebut kita gunakan untuk melarang kemaksiatan akan rakyat-rakyat kita. Bagi kita yang tidak punya kekuasaan, maka cegahlah dengan lidah. Bagi kita yang tidak mampu mencegah dengan lidah, maka setidaknya kita benci dengan hati dan berdoa kepada Allah semoga saudara kita diberi hidayah oleh Allah dan kembali kepada jalan yang benar. Karena dengan kemaksiatan yang merajalela, apabila kita tidak mau memperdulikan, maka tunggu bala yang akan Allah kirim yang selanjutnya. Maka hidup kita di dunia ini bukanlah hanya kepentingan sendiri, tetapi kita butuh kepada kepentingan kepedulian sosial. Hanya dengan kepentingan kepedulian sosial ini yang akan membuat iman kita menjadi sempurna. Dalam hadis Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seseorang apabila tidak mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Maka baru sempurna iman kita ketika kita mau mencegah orang lain berbuat kemaksiatan, sebagaimana kita mencegah diri kita benci kepada kemaksiatan tersebut. Minimal cegahlah kemaksiatan kepada keluarga kita yang merupakan tanggungjawab kita dunia dan akhirat. Maka oleh sebab demikian, beberapa hari lagi kita akan merenung kembali. Kita akan memperingati kembali, yaitu peristiwa tsunami yang telah terjadi 18 tahun yang lalu. Maka mari seiring dengan kita peringati tsunami, seiring dengan kita merenungkan peristiwa tsunami pada tahun ini, hendaklah kita jadikan sebagai iktibar dan muhasabah diri di dalam kehidupan kita, sehingga kita semua akan menjadi hamba-hambanya Allah yang akan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah barangkali
yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini mudah-mudahan menjadi renungan, pelajaran serta ilmu tambahan bagi kita bersama. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.